Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sekilas perjalanan dari Syekh Burhanuddin yang berasal dari Minangkabau. Burhanuddin lahir di Periangan, Tanah Datar. Ayahnya bernama Pampak dari suku Koto, sementara ibunya Cukui dari suku Guci. Nama kecil Burhanuddin ialah Kunun, tetapi teman-teman sebayanya memanggilnya Pono. Kehidupan sehari-hari si Pono di waktu kecil tidak ubahnya seperti anak-anak seusianya yang selalu belajar dan bermain. Namun ada kekhususan yang setiap malam diajarkan oleh ayahnya, yaitu belajar tentang ilmu kebatinan dan ilmu bela diri, di mana bekal pelajaran inilah yang dia pergunakan pada pengembangan agama kelak. Ada kelebihan dari si Pono bahwa dia selalu tidak mau menerima apa adanya. Dia selalu berpikir dan bertanya, dan banyak waktunya dihabiskan di bukit untuk merenung sambil mengembala kerbau, sehingga suatu ketika ada seekor harimau mengintai untuk memangsanya. Namun berbekal pelajaran bela diri dari ayahnya, si Pono bisa mengusir harimau tersebut. Namun malang baginya, urat kakinya putus terkena kukunya si harimau, sehingga akibat daripada peristiwa itu dibawanya hingga akhir hayat, dan dia mendapat gelar baru oleh teman-temannya si Pincang. Secara garis besar, agama Islam sudah disebarkan di Aceh 300 tahun sebelum si Pono lahir. Namun agama baru ini tidak bisa menyentuh sendi kehidupan daerah Darek yang masih memeluk agama Hindu dan Buddha yang kuat. Namun ulama dari timur bisa menembus pedalaman Pakan Tuo, Batang Bangkaweh yang merupakan salah satu jalur perdagangan kala itu. Untuk membekali keterampilan hidup seorang anak seperti biasanya setiap hari pekan, si Pono selalu dibawa ayahnya pergi ke pasar Tuo Batang Bangkaweh. Di sini dia dipertemukan pada seorang Gujarat yang disebut dengan Ilapai untuk belajar berniaga. Kiranya Ilapai ini memasukkan fahamnya pada si Pono, dan akhirnya si Pono tertarik untuk mendalaminya. Dan sejak saat itu bermulalah perjalanan hidup si Pono. Suatu ketika Ilapai menceritakan bahwa ada guru yang lebih pandai darinya di negeri rantau pesisir Minangkabau, yaitu seorang ulama dari Mekah yang terkenal dengan sebutan Tuanku Madinah. Syekh Madinah bernama asli Abdullah Arif atau Abu Hair. Beliau adalah seorang ulama besar kelahiran Oman yang pada awal abad ke-11 Hijriah menuntut ilmu agama Islam kepada Imam Maliki di kota Madinah. Pada suatu hari Abdullah Arif dipanggil gurunya, diperintah untuk menyebarkan Islam ke daerah timur. Melihat semangat anak kesayangannya dan hibah membayangkan anaknya yang selalu diperolok-olokkan temannya karena pincang, maka niat tersebut dikabulkan oleh ayahnya untuk pindah sekaligus membuka lapangan usaha di daerah baru. Berangkatlah keluarga ini 6 rombongan menyusuri hutan belantara, batang air melewati Nagari Malalo atau yang namanya sekarang Singkarak, dan turun gunung sampai negeri Asam Pulau, dan terus mengelilingi anak sungai Batang Anai sampai ke negeri Sintuak Lubuk Aluang. Ketika berumur 7 tahun, Pono mengikuti orang tuanya merantau ke Sintuak, suatu daerah dekat Lubuk Aluang, tahun 1659 Masehi, dan menetap di sana di atas sebidang tanah pemberian seorang nenek mama setempat yang bergelar Datuk Sati. Setiap hari kerjanya mengembala kerbau. Di usianya yang ke-11 tahun, maka si Pono tidak banyak bergaul dengan orang lain, sehingga dia bagaikan mengasihkan diri di samping setalian untuk menghindari cemoohan orang akan kondisi kakinya yang pincang. Padang gembalaannya semakin hari semakin jauh dan tidak terbatas di Sintuak saja, melainkan melebar sampai ke Tapakis, yaitu daerah antara Sintuak dan Ulaan kini. Di pengembalaannya di Tapakis, Pono mendapat teman bermain orang Ulaan yang berasal dari Tanjung Medan yang bernama Idris, yang kelak diberi gelar Katib Majolelo dan menjadi teman setianya ketika kembali dari Aceh, dan menjadi tulang punggung dalam penyiaran Islam di Ulaan. Dari si Idris inilah si Pono banyak mendapat informasi tentang keberadaan Yahyudi Syekh Abdul Arif yang digelari Tuanku Madinah karena berasal dari Madinah, tanah Arab, dan pada Syekh inilah si Pono belajar agama Islam. Karena kecerdasannya dan kemauannya yang kuat dalam mempelajari agama,
Maka dengan cepat si Pono berhasil menguasai semua pelajaran yang diberikan Tuanku Madinah. Dan pada suatu Jumat, gurunya menyuruh si Pono untuk menjadi imam dan memimpin guru serta teman-teman seperguruannya salat berjamaah. Dia berhasil melaksanakan tugas tersebut tanpa celah sehingga hati Syekh Madinah senang dan mengajaknya berbicara serius dengan mengatakan bahwa ilmu yang dimilikinya belum lengkap untuk si Pono hendaknya pergi berguru ke Aceh menemui Syekh Abdul Rauf di Singkil. Sekaitan dengan berkembangnya ajaran Islam di Ulaan, masyarakat mulai tidak menyenangi si Pono. Dengan bekal keberanian dan keyakinan yang kuat untuk menambah ilmu agama ke Syekh Abdul Rauf di Aceh, maka hutan rimba belantara bukit barisan dia jelajahi tanpa mengenal lelah. Siang berteman matahari, malam berselimut embun. Dengan bilangan hari Minggu dan berganti bulan, akhirnya Pakih Pono bertemu dengan 4 orang yang juga sehaluan jalan. Keempat orang tersebut berhenti di tepi jalan menunggu Pakih Pono melewatinya. Melihat perawakan dari keempat orang tersebut, hati Pakih Pono sama sekali tidak ciut, meski dalam hatinya bertanya-tanya, mengapa mereka berhenti padahal dia sudah bersengaja berjalan lambat-lambat agar tetap berada di belakang. Ketika sudah dekat dengan sopan, Pakih Pono menyapa, "Mengapa?" sambil menghatur sambah tangan di depan dada yang dibalas dengan sopan pula oleh keempat orang tersebut dan saling bertanya dari mana berasal dan kemana tujuan. Setelah berkenalan dan mengungkap nama masa kecil serta gelar yang disandang, kemudian berbincang-bincang tentang arah tujuan yang kiranya sama-sama hendak menuntut ilmu pada Syekh Abdul Rauf di Singkil Aceh. Karena kepintaran berdiplomasi si Pakih Pono, maka atas kesepakatan mereka berlima, ditunjuklah Tuanku Pono menjadi pimpinan rombongan hingga sampai di Aceh Singkil. Adapun teman berempat yang bertemu Pakih Pono adalah Datuk Marhun Panjang dari Padang Gantiang Batu Sangka, Si Tarapang dari Kubuang Tigo Baleh Solo, Muhammad Nasir dari Koto Tangah Padang, Buyang Mudo dari Bayang Selido Banda 10. Mereka berlima datang ke Aceh untuk menemui Syekh Abdul Rauf yang merupakan seorang mufti pada kerajaan Aceh yang sama seperguruan dengan Syekh Abdul Arif, Syekh Tuanku Madinah yang belajar dengan Syekh Abdul Ahmad Kushashi di Madinah. Syekh Abdul Rauf ini adalah guru yang ahli dalam ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu nahu, syaraf, tafsir, mantik, ilmu ma'ani, badi, bayan, tauhid dan usul. Pakih Pono Datuk Maruhun Panjang dari Padang Gantiang Batu Sangka, Si Tarapang dari Kubuang Tigo Baleh Solo, Muhammad Nasir dari Koto Tangah Padang, Buyang Mudo dari Bayang Selido Banda 10 akhirnya tiba di Singkil. Mereka langsung menemui Syekh Abdul Rauf di kediamannya sekaligus mengutarakan maksud kedatangan mereka berlima. Awal mula yang menemui Syekh Abdul Rauf adalah sahabat Pakih Pono yang berempat, namun mereka mengatakan kedatangan mereka berjumlah 5 orang. Maka menyusul muncul Pakih Pono yang kakinya cacat kecil sebelah akibat peristiwa masa kecil. Ketika Kushashi masih hidup, Abdul Rauf sudah mendapat wasiat dari gurunya tersebut tentang kabar kedatangan calon muridnya yang berasal dari Ulaan ini. Ketika kamu sampai di Aceh nanti, ada 5 orang yang akan datang berguru. Salah satunya berasal dari Ulaan, yaitu Burhanuddin. Kakinya akan lebih tinggi dari tanah, demikian bunyi wasiat Kushashi. Ketika Pono datang bersama 4 rekannya pada tahun 1662, Abdul Rauf menerima permintaan mereka untuk berguru kepadanya. Maka tanpa ragu sang mufti Syekh Abdul Rauf Singkil langsung menerima ke-5 orang ini menjadi murid dan dipersilakan masuk ke surau mengambil tempat untuk tinggal. Alangkah gembiranya mereka karena mendapat restu belajar, dan sambil berlari mereka berebutan mengambil lokasi, di mana keempat orang tersebut berebut mengambil lokasi di setiap sudut, sementara si Pakih Pono tenang, tidak berebut tempat sehingga dia tidak kebagian lokasi. Melihat perilaku Pakih Pono yang bersahaja menimbulkan kagum dari sang syekh, dan akhirnya si Pakih Pono dianjurkan tinggal di rumahnya saja. Marifat seorang guru adalah murid laksana mayat di tangan yang memandikan. Sebuah pembelajaran yang diterapkan oleh Syekh Abdul Rauf dengan mudah dipahami Pakih Pono. Apalagi Pakih Pono dapat menjabarkan hakikat pelajaran tersebut dengan metode yang bisa dipahami dengan mudah oleh orang awam. Apalagi latar belakang Pakih Pono yang berasal dari keluarga bangsawan dan keahliannya dalam mengolah alam buah pembelajaran keras yang diberi ayahnya, Pampak Sati Karimun Merah,
Anak Tan Tejo Burhano, seorang datuk sakti di Pariangan, sangat berguna diterapkan di pesantren, sehingga Syekh Abdul Rauf mempercayakan Pak Kiai Pono untuk mengurus keperluan pesantren. Dari membuat dan memelihara ikan di kolam, berkebun dan ke sawah, juga mengembala sapi kepunyaan sang syekh. Hal itu dia lakukan tanpa membantah, karena Pak Kiai Pono menyadari dalam ilmu tarekat, apapun alirannya, dalam menuntut ilmu, murid di hadapan guru ibarat mayat di tangan orang yang memandikannya. Semakin tinggi kepatuhan seorang murid terhadap guru, maka semakin tinggi keyakinannya pada dirinya sendiri, sehingga tanpa disadari terbuka hijab ilmu Allah, dan dasar inilah yang memunculkan kejadian-kejadian yang tidak terduga terjadi. Makanya tiap orang yang mendalami ilmu tarekat berlainan kelebihan-kelebihan yang dia dapatkan, karena ilmu tersebut dia dapatkan hasil dari hijabah yang dilakukan sendiri, sehingga walau dengan gurunya sekalipun, penampakan kelebihan itu tidak sama. Secara harfiah, tarekat maknanya adalah jalan atau cara di mana dalam hal ini dinisbatkan untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah. Untuk ujian kepatuhan ini, Syekh Abdul Rauf menguji siswanya dengan merendahkan martabat sang siswa dengan cara menyuruhnya menyelam di kolam tempat pembuangan tinja ratusan penghuni pesantren. Dalam ujian ini tidak seorang pun dari siswa pesantren yang mau melakukannya kecuali Pak Kiai Pono. Dalam hikayat lain, suatu hari Syekh Abdul Rauf menguji santrinya dengan memanggil dan menyuruh mereka untuk mengambil bejana yang menurut sang Syekh Abdul Rauf jatuh di WC pesantren yang penuh putaran manusia. Dari sekian banyak santri, hanya Pak Kiai Pono lah yang mau sepenuh hati menyelami WC penuh tinja tersebut tanpa memperhitungkan bau busuk kotoran, dan menyerahkannya pada sang guru setelah dia samak dan bersihkan. Maka berbinarlah mata sang guru, karena dia mendapatkan murid yang benar-benar akan bisa mewarisi aliran ilmu yang dia pelajari dan dia pahami selama ini. Ketika Syekh Abdul Rauf dapat undangan ke sebuah pulau, maka dia bergegas pergi dengan beberapa santri dan berpesan pada santri yang tinggal agar menyuruh Pak Kiai Pono menyusulnya ke pulau tersebut. Mendapat tugas dari sang guru yang dia junjung tinggi, Pak Kiai Pono bergegas ke tepi pantai. Tetapi setiba di tepi pantai, dia tidak mendapat sebuah perahu pun untuk bertolak ke pulau. Karena Pak Kiai Pono cucu Tan Tejo Burhano, sang datuk ternama Pariangan, maka menguasai alam bukanlah sesuatu yang sulit, apalagi dengan bekal pengetahuannya tentang syariat Islam dan pemahamannya akan maksud kandungan Al-Quran sudah sangat mendalam, dan jabaran dari ma'rifat Asmaul Husna sudah dia pecahkan. Maka atas izin Allah, dengan keyakinan penuh tubuhnya menjadi ringan, seringan kapas, dan dia bisa berjalan di atas air seakan-akan ada kayu penyangga yang menopangnya saat dia melangkah menuju pulau. Peristiwa ini disaksikan oleh santri baik dari daratan maupun di seberang pulau, sehingga ini menjadi salah satu kekeramatan Pak Kiai Pono. Kejadian serupa juga terjadi di saat Pak Kiai Pono sedang membetulkan atap rumah, di mana ada potongan kayu terjatuh dan akan mengenai anak gadis sang guru. Maka dengan seketika Pak Kiai Pono melayang ke bawah untuk menyambut kayu tersebut. Salah satu peristiwa masyhur yang menjadi pegangan kaum sufi adalah di saat Pak Kiai Pono diuji keimanannya akan godaan wanita. Saat itu Pak Kiai Pono disuruh menjaga anak gadis sang guru yang lagi mekar-mekarnya di rumah, sementara Syekh Abdul Rauf pergi memenuhi undangan panggilan kerajaan. Kiranya hormon pertumbuhan Pak Kiai Pono sedang memuncak, maka bangkitlah nafsunya melihat sang anak majikan yang sedang ranum menjadi tanggungannya. Inilah perang sangat dahsyat yang dialami Pak Kiai Pono, perang melawan hawa nafsu sendiri di saat nafsu sedang memuncak. Untuk melawan nafsunya sendiri, dia mengambil keputusan yang sangat mahal dengan pergi menjauh dan memukul alat kelaminnya dengan batu. Bagi Pak Kiai Pono, daripada jadi budak nafsu syaitan dan menjadi orang terbuang di dunia dan di akhirat, lebih baik menghukum alat kelamin yang menjadi sumber pemicu pelampiasan hawa nafsu. Meski peristiwa ini disesalkan sang guru, namun itu sudah merupakan keputusan yang tidak bisa dirubah lagi. Dan sejak itu bergarislah tabir bahwa Pak Kiai Pono tidak bisa memiliki keturunan dari darah dagingnya sendiri, karena alat kelaminnya sudah rusak. Namun tidak heran Syekh Abdul Rauf mencurahkan segala ilmu yang pernah dipelajarinya, dan Pak Kiai Pono pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan di mana kesempatan tersebut dia pergunakan sebaik-baik mungkin, sehingga ilmu syariat yang bercabangkan fikih, tauhid, tasawuf, naum, saraf, hadis, ilmu takwim, dan juga ilmu firasat dapat dia kuasai.
Suatu ketika Pak Kiai Pono dibawa Syekh Abdul Rauf ke surau besar dan kemudian menyuruh Pak Kiai Pono membuka lembaran kitab, dan Syekh Abdul Rauf mengajarkannya sekali jalan, dan kenyataannya seluruh isi dari kitab tersebut telah dikuasai oleh Pak Kiai Pono. Itulah metode pembelajaran baru yang diterapkan Syekh Abdul Rauf pada Pak Kiai Pono, yaitu dengan memberikan wejangan secara lisan terlebih dahulu, kemudian baru membuktikannya dengan lisan isi kitab. Dalam menuntut ilmu, berbagai ujian berat dilalui Pak Kiai Pono, hingga akhirnya berhasil lulus dengan baik dan sempurna, di mana syarat lulus Pak Kiai Pono belajar dengan Syekh Abdul Rauf adalah tajalli Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasaddal jasadu. Bila engkau mengenal dirimu, maka otomatis engkau mengenal Tuhanmu. Bila engkau mengenal Tuhanmu, maka tiadalah berharga lagi kebendaan bagimu. Dan makrifat ini didapatnya dengan berkhalwat mengkaji diri selama 40 hari di Gua Hulu Sungai Aceh, di kaki Gunung Pusangan sebelah selatan Birun. Sepulang berkhalwat dan hendak menuju pondok pesantren Pak Kiai Pono disuruh melihat ke langit, maka berbagai fenomena alam tak sadarnya terpampang di sana. Syekh Abdul Rauf menyuruh Pak Kiai Pono menceritakan apa yang terlihat olehnya untuk didengar santri lainnya. Pak Kiai Pono menceritakan bahwa ketika dia melihat ke atas, terlihat olehnya 7 lapisan langit, dan di atasnya terdapat bentangan tupah berisi ayat-ayat Al-Quran, tempat di mana Allah memerintahkan malaikat Jibril membawa Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika dia melihat ke bawah, terlihatlah olehnya 7 lapis pitalo bumi dengan segala isinya. Kesemua penglihatan Pak Kiai Pono dijabarkan oleh Syekh Abdul Rauf, sehingga para santri yang lain bergetar hatinya dan mengakui betapa kerdilnya manusia itu di hadapan Allah. Yang bahagia bahagia roh akhir masa. Kamu beri sadum, kamu beri sadum ke kaum dunia. Peawai langkah, peawai tuto sawu syedara.